Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Program Video dan Bahan Ajar Berbantuan Komputer. Baik, yang dimana di sini ada bahan ajar non cetak, yang dimana segala bentuk bahan yang digunakan guru dalam proses pembelajaran yang dituangkan dalam teknologi non cetak. Dalam beberapa tahun ini, berbagai jenis bahan ajar mencetak tersedia di pasaran dalam jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan bahan ajar non cetak terjadi hal yang penting dalam membantu peserta didik untuk mencapai kompetensinya dengan lebih cepat. Jenis-jenis bahan ajar non cetak diantaranya ada bahan ajar berbentuk program video dan ada bahan ajar display. Dan di sini ada peran dari bahan ajar non cetak diantaranya ada pemanfaatan teknologi elektronik di mana peserta didik dan guru atau sesama peserta didik dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal protokoler. Selanjutnya ada memanfaatkan keunggulan komputer. Kemudian memanfaatkan teknologi multimedia sehingga proses pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya ada program video, yang dimana video ini merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan lugas untuk dimanfaatkan dalam program pembelajaran karena dapat dinyatakan ke hadapan peserta didik secara langsung. Video dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai titik, sedangkan yang termasuk kategori video adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensinya. Adapun keuntungan program video antaranya ialah dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar peserta didik ketika membaca, berdiskusi, praktek, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat program video dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada unsur multimedia, yaitu unsur multimedia video atau film, di mana penggunaan unsur-unsur gerak bunyi, warna, dan cahaya menjadi video atau film dapat secara langsung menarik minat siswa dan seterusnya mendorong pembelajaran siswa. Nah, unsur-unsur dramatik dan kegiatan yang dapat dalam video atau film berupaya meningkatkan kesan pada proses pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya ada manipulasi perspektif ruang, masa, dan ukuran, yaitu penggunaan video dapat memanipulasi ruang. Suatu fenomena dapat ditunjukkan dengan perspektif yang berbeda secara mikromis atau makrokosmis. Contohnya yaitu siswa ditunjukkan visual secara mikrokomis bagaimana seekor nyamuk menghisap darah manusia secara close up atau secara makrokosmis seperti gerak bus yang semakin lama semakin menjauh. Selanjutnya ada penyampaian pesan pengajaran, yaitu video atau film dilihat sebagai satu media yang dinamis yang dapat merangsang umpan balik luar dan dalam yang kadang-kadang mempengaruhi psikologi seseorang. Selain itu, video atau film bisa digunakan untuk menyampaikan pesan pendidikan berkaitan moral pemimpin dan sikap pemimpin. Selanjutnya ada memudahkan pembelajaran dan pencapaian objektif pengajaran, yaitu video atau film dapat membantu guru menerangkan tentang suatu konsep yang abstrak atau sukar untuk diterangkan. Nah,
Selanjutnya ada di samping mendorong dan meningkatkan motivasi video juga menanamkan sikap dan segi-segi efektif lainnya. Video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok peserta didik. Selanjutnya ada video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok yang heterogen maupun perorangan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa keterbatasan program video, yaitu yang pertama ada video umumnya. Video umumnya memerlukan biaya mahal atau banyak waktu yang banyak. Bahan ajar berbantuan komputer. Peran komputer dalam proses pembelajaran dapat sebagai manajer yang dikenal dengan nama CMI. Pemanfaatannya meliputi penyajian informasi, isi materi pembelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Komputer dapat menyajikan informasi dan tahapan pembelajaran lainnya yang disampaikan bukan dengan media komputer. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. 1. Merencanakan, mengatur dan mengorganisasikan serta menjadwalkan pengajaran. Kedua, yaitu mengevaluasi data mengenai peserta didik. Ketiga, yaitu mengumpulkan data mengenai peserta didik. Keempat, yaitu melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Kelima, membuat data perkembangan pembelajaran kelompok atau perorangan. Mendorong dan meningkatkan motivasi video juga menanamkan sikap dan segi-segi efektif lainnya. Video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok peserta didik. Video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok yang heterogen maupun perorangan. Terdapat beberapa keterbatasan program video, yaitu 1. Video umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang banyak. Kedua, video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali dirancang dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. Bahan ajar berbantuan komputer. Peran komputer dalam proses pembelajaran dapat sebagai manajer yang dikenal dengan nama CMI. Pemanfaatannya meliputi penyajian informasi, isi materi pembelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Komputer dapat menyajikan informasi dan tahapan pembelajaran lainnya yang disampaikan bukan dengan media komputer. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. 1. Merencanakan, mengatur dan mengorganisasikan serta menjadwalkan pengajaran. Kedua, yaitu mengevaluasi data mengenai peserta didik. Ketiga, yaitu mengumpulkan data mengenai peserta didik. Keempat, yaitu melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Kelima, membuat data perkembangan pembelajaran kelompok atau perorangan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu tentang interaksi dalam lingkungan pembelajaran berbasis komputer pada umumnya mengikuti 3 unsur. Yang pertama itu ada urutan interaksional yang dapat disesuaikan. Di sini dimaksudnya adalah urutan itu harus disesuaikan dengan tempat dan kondisinya. Yang kedua itu ada jawaban atau respon. Jawaban atau respon ini tergantung pada peserta didik dan guru akan memberi arahan. Yang ketiga itu ada pekerjaan siswa dan umpan balik yang dapat disesuaikan. Pekerjaan siswa ini adalah ketika siswa memberikan pertanyaan kepada guru, guru akan memberikan jawaban dengan baik dan benar. Selanjutnya ada keuntungan bahan ajar berbasis komputer, yaitu yang pertama ada komputer dapat mengkomunikasi peserta didik yang dalam menerima pelajaran. Di sini adalah peserta didik dapat memberi informasi terhadap guru tersebut. Yang kedua ada komputer dapat merangsang peserta didik untuk mengerjakan latihan.
Sebelumnya, komputer itu sangat perlu untuk kita, baik kita dalam segi kita mengerjakan tugas, mencari materi-materi dari baik itu dari Google, e-book, dan jurnal lainnya. Di sini ada yang ketiga, yaitu kemampuan merekam aktivitas peserta didik selama menggunakan suatu program pembelajaran. Yang keempat ada dapat berhubungan dengan mengendalikan peralatan lainnya. Ya, kita selain kita menggunakan komputer, kita dapat berbagai bantuan seperti yang dijelaskan di sini, seperti kopak atau video. Sekian dari saya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.